saya Mita Aulia Marani dengan NIM 2510220027 dari Prodi Sistem Informasi 1A. Di sini saya akan menjelaskan tugas matematika dasar tentang data penelitian dengan jumlah data masing-masing 100 dengan ketentuan uji independen simplicity test, dua kelompok data masing-masing 100 data. Jadi tujuan independen simplicity test itu untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda tersebut signifikan atau tidak. Lalu ke uji paired simplicity test, data berpasangan sebanyak 100 pasang data. Tujuan paired simplicity test itu untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah pada kelompok yang sama tersebut signifikan atau tidak. Jadi data yang lebih dari 0,005 itu termasuk data yang normal. Jika kurang itu berarti data yang tidak normal. Oke. Lanjut saja kita ke pengerjaannya di aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini ada nama, tipe, with, decimal, label, false, missing, kolom, alik, measure, dan roll. Nah, di sini kita akan mengisi dari mulai nama dari kolom ke 1. Kolom ke 1 diisi dengan nilai. Yang kedua itu diganti dengan kelas. Lalu bagian desimal, bagian kolom kedua itu diganti ke angka kosong. Nah, bagian labelnya ini sesuaikan ya. Contohnya itu seperti ini, seperti tadi ya. Ini nilai. Ini nilai matematika dasar. Oke, lalu enter. Nah, di sini contohnya tuh kelasnya itu ada berapa? Contohnya kan tadi contohnya tuh ada kelas 1 dan kelas 2. Enter. Nah, di sini sudah terisi. Lalu kita ke data view-nya. Nah, di sini sudah ada data-datanya ya, dari mulai kelas 1 dan kelas 2. Jadi harus nyarinya itu datanya yang harus normal. Oke, kita akan mencari jumlahnya. Ke analis, lalu ke deskripsi statistik, lalu kita ke ekspor. Nah, di sini ada nilai matematika dasar dipindahkan ke dependent list. Nah, yang kelas 1 dan kelas 2 itu dipindahkan ke factor list. Lalu kita klik yang false. Nah, di sini kita centang yang normality false with this. Lalu klik yang continue. Lalu oke. Nah, kita cari yang test of normality. Nah, di sini dari nilai dasar matematika itu dari kelas 1 itu 0,84. Yang kelas 2 itu 0,66. Lalu signifikannya itu 206. Dan yang kelas 2 itu 3,46. Jadi signifikannya
dari kelas 1 dan kelas 2 itu termasuk normal karena itu lebih dari 0,05. Jadi ini sudah termasuk data normal. Lanjut ke bagian kedua. Ini masih di sini ya. Lalu ke analis, lalu ke compare means, cari yang one way enough ya. Nah, di sini sudah terdapat nilai matematika dasar, pindahkan ke defined list. Dan yang kelas 1 dan kelas 2 itu pindahkan ke faktor. Lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat dari Penguin itu grupnya itu 840, 500 dan signya itu 0,00 ya. Oke, lanjut saja ke bagian ketiga. Masih tetap di sini ya. Nah, yang bagian ketiga itu ke complement lagi. Lalu kita ke independent simple t-test. Nah, di sini nilai matematika dasar pindahkan ke tes variabel S. Pindahkan. Lalu yang kelas 1 dan kelas 2 itu dipindahkan ke grouping variabel. Lalu klik yang div group. Nah, grup ini dari grup 1 itu klik 1. Kenapa 1? Karena itu kelas. Jadi grup 2 itu isinya kelas 2. Lalu continue. Lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari nilai matematika dasar. Signya itu 7,62. Jadi hasil dari nilai matematika dasar, nilai mahasiswanya itu makin meningkat karena itu lebih dari 0,005. Oke, lanjut saja ke paired simple t-test. Tujuannya itu seperti tadi ya, untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah pada kelompok yang sama tersebut signifikan atau tidak. Berarti ini sama saja ya seperti tadi ya. Yang membedakannya itu data-datanya harus urut. Contohnya, oke, lanjut saja ke pretest. Lanjut saja ke pretest dan posttest. Lanjut saja ke analis, deskripsi statistik. Nah, di sini terdapat pretest itu pindahkan ke dependent list. Itu ada perbedaan dari independent simple t-test. Jadi tadi itu kan pindahkan ke dependent list dan factor list. Sekarang perbedaannya itu pretest pindahkan ke dependent list dan posttest juga pindahkan ke dependent list. Lalu false, centang normality false with this. Lalu ke oke. Nah, ini hasil dari pretest dan posttest. Dari statistiknya itu 0,68 dan signya itu 2,7. Posttestnya itu 0,57 dan signya itu 2,57. Jadi hasil dari pretest dan posttest itu datanya normal karena lebih dari 0,005. Lanjut ke bagian yang kedua, mencari paired simple t-test. Bagian ke compare means,
lalu ke Pirate Simplicity Test. Nah, di sini simple pretest itu pindahkan ke variabel 1. Nah, bagian post-testnya itu pindahkan ke variabel 2. Lalu oke. Nah, jadi di sini paired simplicity test-nya itu signya 0,00. Jadi hasil dari data paired simplicity test itu data mahasiswanya makin meningkat dan hasil video online juga termasuknya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.